Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga terhindar dari musibah. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita hari ini dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, masih ingat dengan materi kemarin? Kemarin kita belajar mengenai penyelesaian permasalahan ya, yang berkaitan dengan pecahan nih nilainya. Nah, jadi teman-teman, Insya Allah ya kita banyak belajar juga nih bagaimana menaksirkan, bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Masih ingat ya caranya? Harus ada diketahuinya, ditanyakannya juga, kemudian dijawab supaya lebih mudah. Nah, hari ini kita akan menambah lagi ilmu bersama-sama nih teman-teman, karena kita akan belajar mengenai ini nih, faktor dan kelipatan bilangan. Ada faktor dan kelipatan bilangan. Kira-kira maksudnya apa ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, yang pertama nih di sini ada faktor bilangan. Apa ya artinya? Faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Nah, supaya lebih paham, yuk kita simak. Nah, di sini ada soalnya ya teman-teman. Tentukanlah faktor dari 16. Nah, kita harus lihat nih kira-kira pembagi yang tepat untuk membagi bilangan 16 apa saja nih. Yang pertama adalah dibagi 1, hasilnya 16. Kemudian bisa dibagi 2, bisa ya, hasilnya 8. Kemudian juga dibagi 4, bisa juga ya, 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, tabel di sini, nah artinya adalah 16 dibagi 1 hasilnya 16, 16 dibagi 2 hasilnya 8, kemudian 16 dibagi 4 hasilnya 4, 16 dibagi 16 hasilnya 1, kemudian 16 dibagi 8 sama dengan 2. Begitu teman-teman. Jadi bilangan-bilangan yang dapat membagi 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Seperti teman-teman. Nah, di sini juga ada kuncinya ya, teman-teman. Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi bilangan suatu tersebut. Nah, supaya kita bisa lebih paham, yuk kita lihat contoh berikutnya. Tada. Oke, contohnya A, tentukanlah faktor dari 20. Kira-kira bilangan apa saja ya yang bisa membagi 20? 1, bisa ya, dari angka 1 dulu nih teman-teman, dari bawah. 1 dibagi 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya, hasilnya adalah 10. Kemudian dibagi 4 atau dibagi 3, nggak bisa ya, dibagi 3 dulu nggak bisa. Oke, terus naik lagi dibagi 4, bisa ya, hasilnya sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Dibagi 5, bisa ya, hasilnya 4. Kemudian dibagi berapa lagi nih teman-teman? Sudah ya, dibagi 10 hasilnya 2, dibagi 20 hasilnya 1. Oke. Nah, di sini faktor ini artinya adalah sebagai berikut tadi ya yang ini jelaskan. 20 dibagi 1, 20 dibagi 2, 20 dibagi 4, dan seterusnya. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Next. Oke, contoh yang kedua, tentukanlah faktor dari 128. Kita cari nih pembaginya berapa saja. Dibagi 1, bisa ya. 128 dibagi 1 sama dengan 128. Dibagi 2, bisa ya, hasilnya 64. Dibagi 3, gak bisa ya. Kemudian dibagi 4, 128 dibagi 4 hasilnya 32. Kemudian dibagi 5, tidak bisa ya. Dibagi 6, tidak bisa juga. Dibagi 7,
Tidak bisa dibagi 8. 128 dibagi 8 sama dengan hasilnya 16. Nah, di situ juga ada pengertiannya ya, arti dari tabel tersebut. Jadi, faktor dari 128 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 64, dan 128. Jadi pembagian di dalam tabel itu semuanya dimasukkan menjadi faktor ya, faktor dari 128. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Wah, Masya Allah ya, kita jadi tahu nih terkait faktor. Faktor itu tadi ya penjelasannya adalah bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ini nih, kelipatan bilangan. Apa ya kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli. Yang dimaksud bilangan asli itu adalah 1, 2, 3. Kalau 0 dan minus ya, misalkan min 2, min 3, nah itu tidak termasuk ke dalam bilangan asli ya teman-teman. Yuk kita coba contohnya. Di sini ada kelipatan bilangan. Dikalikan, perkalian itu kan penjumlahan yang berulang ya teman-teman. Nah kita coba nih soalnya. Dari kelipatan 3 dikali 1, 3 dikali 2, 6. Nah jadi kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15. Jadi ditambah terus tuh, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 terus. Nah itu adalah kelipatan 3. Nah kita coba kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian ada kelipatan 7. Kelipatan 7 itu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Ada juga kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 terus. Nah seperti itu ya. Lanjut. Kelipatan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Terakhir, contoh dari kelipatan 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nah, dalam kelipatan itu dan seterusnya bisa diganti dengan koma, titik, titik, titik. Jadi titik yang digunakan adalah 3 ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Kenapa enggak 3 ditambah 2 terus seterusnya ditambah 5? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Bilangan kelipatan 3. Jadi, seperti perkalian. 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3, terus seperti itu. Di sini ada caranya ya, teman-teman. Nah, supaya makin paham, yuk kita coba soal berikut. Nih, di sini ada soalnya ya. Tentukan bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 50. Nah, kita coba lipatkan dulu bilangan 6-nya. Bilangan 6 itu kan kelipatannya adalah 6, 12. Kemudian ada 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 50. Kira-kira apa saja ya tadi? Berarti 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Kenapa Bu 54-nya tidak masuk? Karena 54 itu lebih dari 50. Jadi tidak bisa dimasukkan ya teman-teman. Hasil akhirnya sampai 48. Next. Wah, Masya Allah ya teman-teman, hari ini kita banyak belajar nih mengenai faktor dan kelipatan bilangan. Semangat juga ya teman-teman untuk berlatih di rumah supaya makin ahli, makin hebat, makin berilmu. Seperti dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yuk kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasir Bu Ani sudah membacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita jadi belajar banyak hal nih, dan maknanya juga bahwa salah satu keindahan ketika seseorang telah berilmu adalah Allah akan meninggikan derajatnya beberapa derajat. Nah, semakin tinggi derajat kita, tentu akan semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk jadi orang-orang berilmu, semangat mencari ilmu dan selalu mengamalkannya. Semangat ya teman-teman. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, Bu Ros akan membagikan pertanyaannya nih. Di sini ada ya, di atas teman-teman ada ya. Yang pertama, tentukan faktor pada bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, faktor dari 8. Yang kedua, faktor 15. Nah, boleh dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Lanjut yang nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, kalau tadi faktor, sekarang terkait kelipatan. Yang pertama, bilangan kelipatan 9 berapa saja ya teman-teman? Kemudian bilangan kelipatan 12. Nah, boleh juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas teman-teman. Bu Ros tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat